나에게도 이런 일이 다. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasa sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman, aku tuh mau ngambil surat cinta aku dari YouTube. Jadi hari ini tuh surat Google AdSense aku itu udah nyampe di kantor pos deket sama kontrakan aku ya teman-teman. Kemarin itu aku nunggunya itu selama 1 bulan. Dan minggu lalu aku tuh sempet ke kantor pos, tapi kata bapaknya itu untuk surat Google AdSense aku tuh belum nyampe gitu. Dan akhirnya aku tuh minta nomor WhatsAppnya petugas posnya biar aku tuh nggak bolak-balik datang ke kantor pos gitu ya teman-teman. Dan kemarin aku tuh udah WhatsApp sama bapaknya nanyain apakah surat Google AdSense aku tuh udah nyampe apa belum. Dan alhamdulillah ya teman-teman, surat Google AdSense aku tuh udah nyampe. Dan hari ini aku tuh mau ngambil, mumpung suami aku tuh lagi off ya teman-teman. Jadi beliau itu bisa ngantar aku ke kantor pos. Dan masya Allah ya teman-teman, hari ini itu pas hujan. Ini tuh aku tuh baru selesai beberes rumah, baru selesai ngurus anak itu teman-teman, tapi aku tuh belum mandi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku langsung ganti baju dan langsung ngambil suratnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah selalu support channel aku sampai di sekarang ini ya teman-teman. Berkat kalian channel aku tuh sedikit demi sedikit mulai berkembang gitu. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar terus dan selalu diberikan kesehatan, amin. Selanjutnya ini aktivitas aku setelah aku ambil surat Google AdSense aku. Ini seperti biasa aku tuh mau beberes dapur karena tadi tuh aku beberesnya belum semuanya ya teman-teman, baru nyapu-nyapu aja gitu. Ini aku tuh udah mandi dan aku tuh mau masak, terus mau bikin kolak ya teman-teman, karena aku tuh punya stok labu kuning. Anak-anak aku tuh suka banget yang namanya labu kuning dan aku juga suka, tapi kalau dibikin sayur aku nggak terlalu suka gitu teman-teman. Jadi kalau punya stok labu kuning biasanya aku bikin kolak. Nah aku tuh belinya cuma 1/4 aja. Oh ya, di sini aku juga mau sedikit cerita perjalanan aku nge-YouTube ya teman-teman. Jadi awal mulanya aku nge-YouTube itu karena aku tuh kepingin mengabadikan momen-momen aku sama anak-anak dan suami aku gitu teman-teman. Dan aku tuh mulai upload video itu tahun lalu, tepatnya di tahun 2022. Itu video aku yang pertama itu tentang belanja bulanan gitu ya teman-teman. Itu videonya itu masih ala kadarnya gitu. Waktu itu aku dubbing juga ala kadarnya, terus juga musiknya itu kena copyright gitu teman-teman, karena aku tuh belum tahu masalah per YouTubean. Tapi alhamdulillah untuk musik yang terkena copyright itu udah aku selesain, jadi udah nggak kena copyright lagi. Pokoknya pas awal-awal aku nge-YouTube itu aku bener-bener nggak tahu yang namanya masalah per YouTubean gitu, mulai dari background, terus cara edit, pokoknya masih ala kadarnya gitu teman-teman. Aku tuh belajarnya sambil jalan gitu, jadi sambil aku upload, sambil aku record, aku tuh sambil belajar ngedit-ngedit gitu ya teman-teman. Dan sekarang untuk ngedit itu udah nggak lama kayak dulu, karena sekarang kan udah terbiasa gitu ya teman-teman. Pokoknya semua itu kalau udah terbiasa kita itu bakalan lancar sendiri gitu teman-teman.
Jadi selama proses nge-YouTube aku tuh kemonet atau monetisasi itu setelah 1 tahun aku nge-YouTube ya teman-teman. Dan itu perjalanannya itu pokoknya lama banget dan aku tuh bolak-balik vakum gitu. Pas awal-awal aku nge-YouTube itu aku nggak konsisten buat upload ya teman-teman. Jadi biasanya tuh dulu aku tuh seminggu tuh ngupload cuma 1 kali atau 2 kali gitu, terus nanti vakum. Ya itu yang bikin lama ya teman-teman, karena kita tuh kalau mau nge-YouTube kita tuh harus konsisten buat upload video. Dan dulu tuh aku tuh sering banget yang namanya drop gitu teman-teman, karena subscriber aku tuh naik turun ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah subscriber aku tuh udah perlahan-lahan itu naik. Jadi pas awal-awal itu ngumpulin subscriber sama 4.000 jam tayang itu rasanya itu kayak berat banget gitu teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah sih semua itu berjalan sendiri gitu. Jadi sekarang tuh aku udah nggak musingin masalah subscriber ataupun jam tayang lagi, karena alhamdulillah aku sekarang tuh udah monetisasi. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman. Tanpa bantuan kalian, tanpa dukungan kalian, channel aku tuh nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Apalagi vlog aku ini kan tentang keseharian yang aktivitasnya cuma itu-itu aja. Tapi semoga aja video aku tuh bisa memberikan inspirasi serta semangat buat sesama ibu rumah tangga yang lain. Nah oke, lanjut aja ya teman-teman. Tadi tuh sedikit cerita masalah proses per-YouTubean aku. Selama 3 bulan aku tuh udah mulai fokus buat nge-YouTube, sampai aku tuh upload tiap hari gitu teman-teman. Dan pas aku upload tiap hari itu jam tayang aku itu naik drastis, serta subscriber aku juga naik drastis. Pokoknya tips buat kalian YouTuber pemula, tips dari aku sih yang penting konsisten buat upload video. Terus jangan lihat dari subscriber ataupun jam tayang, jangan dipantau terus gitu ya teman-teman, karena itu bisa bikin down. Pokoknya kita tuh upload dan upload kayak gitu terus teman-teman. Nanti kalau misalkan udah konsisten upload, insya Allah untuk subscriber dan 4.000 jam tayang itu akan mengikuti. Nah oke, langsung aja ya teman-teman, ini aktivitas aku selanjutnya. Aku mau potong-potong kacang panjang. Di sini aku tuh tadi belanja di tempatnya Mbah seperti biasa. Aku tuh sekarang kalau belanja sayuran, belanja sembako itu lebih sering ke tempatnya Mbah ya teman-teman, karena emang lebih simple, lebih praktis aja karena di depan kontrakan aja. Dan di sini aku juga mau ngupasi wortel. Jadi di sini tuh aku mau bikin acar wortel gitu teman-teman. Acar wortel campur kacang panjang. Karena aku nggak punya timun, jadi di sini aku nggak pakai timun, cuma pakai wortel sama kacang panjang aja. Dan aku bikin kolak gitu teman-teman. Pokoknya menu aku tuh menu simple gitu, yang nggak ribet ya teman-teman, karena aku tuh kan punya 3 anak yang emang selisihnya itu kurang dari 2 tahun gitu teman-teman. Buat kalian yang udah sering ngikutin vlog aku pasti tahu, anak aku tuh yang pertama sama yang kedua itu selisihnya cuma 15 bulan. Sedangkan anak aku yang kedua sama yang ketiga itu selisihnya cuma 22 bulan. Pokoknya alhamdulillah sih di usiaku yang sekarang aku tuh langsung dikasih 3 anak yang lucu-lucu. Pokoknya aku tuh dulu emang kepingin anak aku tuh selisihnya itu nggak jauh gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah doa aku tuh dikabulkan. Di sini untuk wortelnya aku potong memanjang kayak gini, kayak korek api gitu.
Terus ini aku mau lap-lap juga. Jadi aku tuh setiap kali mau masak, apa lagi masak itu pasti sambil lap-lap gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu kotor tempatnya. Nah untuk bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, ada kunyit juga, terus ada kemiri juga. Nah ini aku kasih sedikit air ya teman-teman, biar enggak terlalu susah buat ngeblendnya. Nah ini untuk karetnya itu aku nggak ngeh ya teman-teman, kalau karetnya itu nggak pas aku masangnya. Aku tuh ngehnya itu baru pas aku dubbing ini, kok ternyata karet blender aku tuh nggak terpasang dengan sempurna, tapi ini masih bisa ngeblend sih teman-teman. Aku suka banget sama blender kapsul ini karena ini tuh praktis, terus juga harganya itu ekonomis. Jadi kemarin itu aku beli cuma dengan harga 95.000 aja. Tadinya aku tuh mau warna yang pink, tapi yang pink tuh kosong, adanya yang warna Tosca. Tapi warna Tosca ini juga cantik banget ya teman-teman, warnanya itu soft gitu. Nah di sini untuk kolak labunya itu udah mulai mendidih. Terus ini aku kasih santan kara. Di sini aku kasih santan karanya itu 1 bungkus. Nah untuk gulanya tadi aku pakai gula 1 balok gitu ya teman-teman, aku cemplungin semua. Pokoknya kolak labu ini tuh dijamin seger karena aku tuh emang suka banget yang namanya kolak labu kuning. Nah untuk bumbu acarnya ini udah aku blend ya teman-teman, udah halus. Terus selanjutnya mau aku masak itu. Di sini aku sangrai. Untuk tambahannya di sini aku pakai daun salam. Terus aku pakai daun jeruk juga, dan aku pakai kaldu bubuk. Di sini aku pakai Royco ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa, sesuai selera aja. Dan aku tadi tambahkan garam, terus aku tambahkan gula juga. Nah ini untuk acarnya itu bener-bener seger banget teman-teman. Ini tuh kalau misalkan makan sama tempe sama telur itu enak banget, dan tentunya tuh tahan lama. Jadi aku tuh suka banget kalau masak yang kayak gini, karena ini tuh bisa buat sampai malam hari gitu teman-teman. Dan ini lumayan banyak juga. Ini untuk kacang panjangnya itu banyak banget, terus untuk wortelnya tuh ya nggak terlalu banyak, ini lebih dominan ke kacang panjangnya gitu. Nah buat kalian nih teman-teman yang lagi bingung mau masak apa hari ini, bisa dicoba ya teman-teman menu acar wortel kacang panjang ini. Ini tuh menunya ekonomis tapi rasanya itu enak, dan anak-anak juga suka karena ini nggak pedes ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih sering masak itu tanpa cabe, karena aku tuh paling males yang namanya masak berkali-kali gitu teman-teman, apalagi harus misahin buat aku, buat anak-anak, buat suami aku. Jadi aku tuh masaknya lebih mengikuti sama lidah anak-anak itu teman-teman. Jadi misalkan aku masak opor ataupun masak yang lain, itu aku tuh biasanya tanpa cabai gitu teman-teman. Kalau misalkan aku kepingin pedas, aku biasanya bikin sambal sendiri. Jadi untuk masakan yang kayak gini aku tuh nggak jarang banget yang namanya pakai cabai ya teman-teman. Aku tuh sekarang itu jarang juga yang namanya beli cabai. Nah terus selanjutnya ini aku tadi goreng tempe. Di sini aku goreng tempe kering gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.